saudara, bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengar renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi kami sadar itu semua karena pemberian dari Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu senantiasa menghiasi hidup kami. Pada hari ini kami mau mendengar renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong, menuntun setiap kami, biarlah kami bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam suatu sistem pendidikan, dalam sekolah maupun kuliah, pasti ada yang namanya kurikulum. Jadi kurikulum ini dirancang supaya setiap peserta didik bisa melangsungkan proses langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kurikulum ini menjaga supaya tujuan itu bisa tercapai. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga terdapat kurikulum, yaitu kurikulum Allah. Bedanya, kurikulum Allah seringkali adalah sebuah misteri buat kita manusia. Menjadi sebuah kurikulum yang tersembunyi. Kita nggak tahu, tapi ada. Allah merancang sebuah kurikulum bagi kehidupan setiap dari kita. Demikian jugalah yang dialami oleh seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Kita tahu kisah hidup Yusuf yang penuh dengan pilu, penuh dengan kejadian-kejadian pahit. Yusuf harus dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Dan ketika dia sudah menjadi seorang budak, ia harus bekerja di sebuah rumah istri dari tuannya yang memfitnah dirinya sendiri, sehingga ia harus masuk ke dalam penjara. Kemudian dalam penjara, ia melakukan suatu kebaikan. Ia mengartikan mimpi dari seorang juru minuman. Tapi malahan si juru minuman itu melupakan kebaikan Yusuf. Saudara, setiap kisah pilu yang harus dialami Yusuf, sampai suatu saat semua pilu, semua pahit itu diubah oleh Allah menjadi hal yang luar biasa. Kejadian 50 ayat 20 merupakan jawaban Yusuf ketika dia berjumpa kembali dengan kakak-kakaknya yang menjual dia sebagai budak, yang berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, manusia bisa saja mungkin menjahati kita. Manusia bisa saja mereka-rekakan hal yang jahat dan pahit. Tapi dalam genggaman Allah, dalam kurikulum Allah yang indah, semua yang jahat, semua yang sakit, semua yang pilu bisa diubah menjadi sebuah kebaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Percayalah, ada kurikulum Allah dalam kehidupan setiap kita. Maka apapun yang saat ini kita hadapi, pergumulan, keberhasilan, setialah pada Tuhan yang menggenggam dan merancang kehidupan kita. Janganlah hilang iman, jangan hilang harapan dalam Tuhan. Karena adalah hal yang pasti bahwa setiap kehidupan kita telah dirancang dengan begitu indah oleh Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk tetap bisa setia menjalani, menghadapi langkah hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon Engkau menolong, mengingatkan setiap kami bahwa dalam kehidupan kami, dalam proses hidup kami, ada Tuhan yang merancangkan kebaikan demi hidup kita. Kami mohon biarlah melalui firman ini, kami bisa semakin sadar bahwa hidup kami, setiap pergumulan kami,
ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang Engkau telah berikan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami agar kami bisa menjalani setiap kegiatan aktivitas hidup kami dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.